sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Ini asisten saya. Dian, Pak. Ini asisten dari Kemlu. Alasannya nggak jelas lah. Kalau tes saya solusi nggak ada. Jadi itu udah capek udah. Ini alasan yang aktif di ASEAN. Oh, sama-sama sengaja saya bawa, kan kita biasa kerjasama juga sama ASEAN. Jadi saya bawa kebetulan. Karena Pak Olon asisten pemerintah. Sudah kemarin kita bisa. Ini mau kirim ke sana berarti ini. Oke, jadi bisa saya mulai Pak ya. Pertama terima kasih atas waktunya Pak. Ya, kami sebetulnya udah lama menghubungi. Sebetulnya sebelum bulan Mei itu ada satu konferensi di Gwangju, Korea Selatan tentang World Human Rights Cities. Kami sebetulnya ingin mengajak waktu itu, ini sama-sama ke sana. Ini rupanya karena pas lagi kampanye legislatif, lagi itu ya, jadi sibuk sekali mulanya. Gitu. Jadi akhirnya baru sekarang kita bisa ketemu. Nah, saya pikir baik. Jadi ada dua hal yang mau saya sampaikan sama Pak Ahok. Saya ini adalah wakil Indonesia di Komisi HAM ASEAN. Melalui proses pemilihan tingkat nasional dipilih dan kemudian ditunjuk oleh surat keputusan menteri. Jadi tidak melalui kabinet, tapi keputusan menteri. Ini bagian dari politik luar negeri. Ya, Pak Marty, jadi skep saya itu dari Pak Marty. Lalu saya itu termnya 3 tahun dan saya sudah menduduki periode yang kedua. Jadi melalui proses seleksi lagi tahun 2012. Hanya ada 2 calon ternyata. Seleksi di Menlu juga. Seleksi di publik Pak. Publik. Publik diumumkan di koran. Di Menlu. Tapi seleksinya ada dari Kumham, ada dari Kemlu, ada dari Komnas HAM, sama Komnas Perempuan. Mereka dari panitia seleksi, sama dari masyarakat sipil, wartawan waktu itu. Jadi ada panitia seleksi, siapa saja bisa apply pada posisi ini, baik itu pegawai negeri ataupun NGO ataupun apa saja bisa. Ya akhirnya ternyata waktu tahun yang kemarin itu cuma ada 2 kandidat, saya sama satu lagi Pak Todung Mulia Lubis waktu itu juga running. Ya akhirnya ternyata pilihan jatuh pada saya lagi. Ini saya term yang kedua, 3 tahun akan berakhir nanti Desember 2015. Nah dalam rangka itulah, jadi selama 5 tahun saya berada di ASEAN, itu tugas saya tentu untuk mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi di ASEAN. Pak Ahok tahu sendiri, ASEAN itu ada 10 negara, ada negara komunis, ya, ada negara kerajaan mutlak seperti Brunei, ada negeri seperti Filipina, Indonesia yang demokrasi, Thailand yang sekarang kudeta, macam-macam nih, 10. Tapi dari 10 negara itu sudah punya kesepakatan tentang hak asasi manusia dengan adanya piagam ASEAN tahun 2008. Nah, selama kegiatan itu, saya sendiri backgroundnya bukan pegawai negeri, bukan apa, saya dari ASEAN juga. Kegiatan bahwa saya lebih independen lah dalam cara berpikir saya. Jadi saya tidak terima perintah dari Pak Marty gitu. Walaupun saya wakili pemerintah, tapi saya mempunyai diberi wewenang untuk bersikap independen dalam persoalan hak asasi manusia. Nah, beberapa program yang sudah saya jalankan, antara lain persoalan ini, bagaimana kita mengembangkan apa yang disebut sebagai human rights cities. Nah, konsep human rights cities ini agak baru dan sebetulnya dipelopori oleh United Cities and Local Government Association. Kalau nggak salah DKI juga anggotanya. Ya. Nah itu mereka membuat ini. Taruh di sini Pak. Jakarta ini kita itu ada dari sini ya. Ada perwakilan yang kota-kota ini ya. Ya, kalau nggak salah ada DKI juga wakil ya.
Nah, dari proses yang dipelopori kemudian oleh Korea itu oleh kota Korea sebetulnya, dia mulai membuat apa yang disebut sebagai World Emirate Cities Forum, jadi forum kota HAM dunia. Lu ketua juga dari Korea kan ya? Ketua yang... Ketuanya gantian Pak, pada itu UCLG itu. Tapi sekretariat UCLG Jakarta itu di kami loh. Sekretariatnya di sini? Berikut ada taruh. Oh, bukan Dia di hotel apa gitu di ya? Sunter, karena dia repot dia pindah ke sini. Oh gitu. UCLG dia. Ya, untuk Asia Pasifik berarti Satu ya? gedung ini. Untuk Asia Pasifik atau ya? Dulu kan yang pegang kan Korea, Korsel ketuanya dulu. Oh gitu. Terus dia mau pindah UCLG. Di Blok F lantai 2. Dulu persis di atas saya. Oh gitu. Nah, dia kalau kita mau pakai, sementara dia geser ke satu komplek. Ya, itu. Jadi UCLG bekerjasama dengan pemerintah kota Korea, dalam hal ini Gwangju, itu membuat forum setiap tahun, annual forum tentang forum kota HAM. Nah, beberapa yang sudah dihasilkan itu adalah deklarasi. Setelah deklarasi tahun 2012, tahun 2013 menghasilkan juga guiding principle, semacam panduan umum bagi kota-kota yang mau menerapkan prinsip-prinsip HAM di dalam administrasinya, pemerintahannya. Gitu. Itu dalam rangka itulah saya terpikir bahwa kita di Indonesia, gimana kalau kita juga promosikan hal ini. Ya. Dan itu terkait juga dengan kegiatan yang sudah ada di Indonesia melalui Menkumham. Ya. Itu ada dalam pelaksanaan Ranham. Ya. Komite Ranham juga ada kan di sini, rencana aksi nasional HAM. Itu ada konsep kota peduli HAM. Nah, jadi sebetulnya udah ada juga embrionya di kegiatan di sini. Nah itu yang maksud saya ini kita bikin satu konsolidasi nasional ya, kesepakatan pemahaman bersama mengenai bagaimana prinsip HAM itu diterapkan dalam kebijakan perkotaan. Ya. Nah, mau membuat satu event. Nah itu saya mau mengajak kerjasama Pak Ahok nih sebagai host karena itu di Jakarta gitu. Itu yang pertama. Terus kelanjutan dari itu, pertemuan itu setelah kita dapatkan semacam platform bersama antara kota-kota yang berpartisipasi, kita bisa identifikasi kota mana yang kita ajak. Karena juga banyak ya kota-kota yang sudah menerapkan itu sebetulnya, tapi nggak secara konferensif, tidak berdasarkan suatu panduan tertentu gitu ya. Nah itu saya kira yang perlu dilakukan. Setelah itu baru kita bikin proses yang regional di ASEAN dan juga akan kita host di Jakarta. Ini inisiatif dari saya, dari wakil Indonesia di Komisi ASEAN. Jadi dengan itu saya akan mengundang wakil-wakil dari kota-kota ASEAN, mungkin satu negara ASEAN bisa mengirim beberapa kota, yang penting terserah dari mereka, saya akan memilih untuk mengadakan satu forum bersama. Jadi kalau semua ini Pak Perwan yang incas sama biro karya jadi Pak. Kalau yang biro hukum nggak usah, ini mau bikin event, apa yang kewajiban tugas kita, mau kita jamu delegasi makan malam di sini, mau menyiapkan bus atau apa. Perlu anggaran dari kami nggak bikin acara ini? Kalau ada ya boleh join. Kalau kita mesti susun gitu. Ya kan masalah lagi. Kalau enggak ya kami juga senang fundraising Pak. Dari Kemlu sendiri ya kita lihat masih bisa ditaruh. Karena kemarin habis pemotongan juga nih, habis pemotongan jadi ada beberapa kegiatan yang nggak bisa dijalankan. Nah kita mesti lihat kalau mesti dana kita mesti di biro KDA ada apa kan? Mesti di Nanti kita kapan itu rencana? Desember. Depan. Desember ini. Nah, Keburu. Keburu ya? Kita siapa ya? Itu susun anggaran kan mesti tahun depan. ya betul. Beda sama pemerintah kan. Ya, memang. Rencananya yang Jadi nasional kalau itu cuma sekedar makanan, mobil apa itu bisa. Oke. Ya, kalau yang rencananya itu yang nasional kan memang tahun ini, supaya kita bisa bikin tahun depan yang regional. Nah, mungkin kalau mau dianggarkan yang tahun depan aja Pak. Si ngomong ke biro karya. Itu sifatnya regional, berarti kita mengundang 10 negara ASEAN. Gitu. Yang Jakarta mah ibu kota negara ASEAN. Betul. Kapital. Nah, negara kapital. Jadi itu Pak, ya inti dari ini ada konsep note yang sudah kita bikin. Ini bagus nih konsep-konsep ini mesti dijelasin sama Komnas HAM kita juga.
Iya betul. Mindahin orang dari waduk, dari sungai di bawah jembatan, kasih rumah susun dengan full furnish, itu melanggar HAM. Enggak dong, itu sebetulnya nggak marah itu. Memang melanggar HAM. Kemarin sempat berdebat soal itu ya Pak ya, sama Komnas HAM. Kok jangan ribut? Saya bilang, coba kasih tahu saya negara mana yang kamu udah keliling. Ada sebaik saya kasih Anda full furnish, bawa baju doang masuk. Nggak ada. Anda juga dikasih subsidi. Iya kan? Itu kan konyol gitu. Kenapa kita nggak berani kasih dia? Karena mental rakyat itu juga sebenarnya juga nggak benar. Ya, Dia jual, dijual lagi. disewa itu manusiawi. Maka kita mau makanya HAM yang dari sisi mana? Misalnya seorang kakek 67 tahun dikasih rusun, ini jadiin survei di Kemayoran. Dia tinggal di pinggir sungai, masuk ke rusun, ada yang tawarin, jual ke saya mau nggak? 45 juta. Dia jual. Lalu ditanya, kenapa Anda jual? Dia jawabnya sangat HAM, sangat manusiawi. Dia bilang dari lahir sampai 67 tahun, saya itu tinggal di sungai. Gak ada uang. Untuk apa saya tinggal di rumah susun Anda? Lebih baik saya dapat 45 juta, balik ke sungai, bikin rumah di sungai. Bisa jualan voucher. HAM itu buat dia, betul. Tapi kamu sadar nggak, kamu melanggar HAM orang lain yang banjir semua sungai yang harusnya lebar 60 meter, ini tinggal 15 meter dengan 6 meter. Kita semua jalan inspeksi dudukin Anda. Nah kalau saya tidak menyediakan rumah susun, mengusir Anda, saya melanggar HAM. Tapi kalau saya menyediakan Anda rumah susun, Anda tidak mau pindah, dengan bayar 5.000 per hari, saya cariin Anda kerja di Marunda, 67.000 juga nggak mau. Di Jakarta ini bisa maju-maju, print, top, 3 jam 100.000. Itu ya HAM Anda, benar itu loh. Tapi Anda sadar nggak, tempat saya macet berantakan dengan cara itu loh. Anda tidak bayar pajak, saya mau tertibkan Anda. Itu mesti panggil gitu loh. Saya bilang, bisa sekarang ada orang nyerang saya nih, karena saya tertib, dia nyerang bawa golok. Ratusan orang, ribuan orang nyerang saya. Lalu saya terbunuh. Komnas HAM cuma kasih lilin. Gak usah ngomong lah luar nama gua. Kalau kata nyerang saya akan semprot dengan bensin dan saya bakar depan TV. Makanya bukan langgar HAM, saya nggak mau mati konyol. Setiap peluru satu kepala, itu masuk ruangan saya. Sebelum saya mati loh. Itu melanggar HAM. Saya mati konyol, tidak melanggar HAM. Masa sama kayak Satpol PP saya. Mau tegasin Monas, mau ditusuk, mau dicelurit. Kalau dia keluarin pisau, mau celurit, kita lawan dengan pisau tongkat. Saya bilang jangan. Kalau ilmu bela diri kamu lebih buruk, kamu pasti mati dibunuh dia. Itu cuma dalam film 1 lawan 20 menang. Kalau kamu cuma lebih baik pisau kamu lebih jago bela diri, mati nih. Bukan PKM itu preman. Maksa orang beli aqua bisa 15.000, isi air comberan kalau nggak mau. Itu dia mau belain ya. Saya bilang nggak usah, tembak aja. Saya yang perintah depan TV saya. Tembak dengan senjata kejut, bikin dia pingsan. Dia bilang kamu lebih jago bela diri, dia mati, melanggar. Kamu mati tugas kepolisian. Dia jangan ditusuk. Makanya saya bilang orang Indonesia di Komnas HAM itu resmi loh. Lapor ke PBB. Lapor ke PBB. Datang. Ingat dulu, yang bule cewek itu loh. Datang sini kan? Datang, dikirimin surat. Bilang saya, kok samprat? Kok upload ke YouTube? Kok samprat? Saya tanya sama dia, boleh itu dari Brazil. Cewek Brazil. Hak atas perumahan. Kurus-kurus hak perumahan. Dia ngomong. Saya tanya sama dia, ini kalau tanah saya hak milik di Indonesia itu sampai mati, sampai kiamat. Saya bangun rumah di sana saya, uang saya semua, kasih pekerjaan buat tetangga semua. Tapi karena melanggar IMB, dibongkar oleh pemerintah, melanggar HAM saya. Dia nggak jawab. Saya melanggar peraturan ini, dibongkar ini. Melanggar HAM saya nggak, dia nggak mau jawab. Sekarang saya kasus kedua. Ini rumah Anda, tanah Anda. Saya bangunin rumah. Saya bangunin rumah nih. Lalu kamu usir saya.
Saya bilang kamu melanggar HAM saya. Di mana logika? Kalau mau melanggar HAM, ini lebih cocok melanggar HAM saya. Tapi kenapa seluruh dunia nggak pernah berani melanggar HAM? Karena tiap negara itu ada aturannya untuk hidup nyaman. Negara diri kan ada aturannya gitu. Iya. Kalau saya berhenti sembarangan, ditangkap, melanggar HAM saya nggak? Enggak, kan ada aturan, kita bersepakat, negaranya ada kesepakatan gitu loh. Bahwa tanda perboden itu kamu nggak boleh stop. Itu kan, kalau menurut HAM saya marah. HAM saya ini, mau saya dong berhenti, tapi kan negara mesti diatur. Makanya Dewi Keadilan itu, kenapa cewek cantik-cantik pegang timbangan dan pegang pedang dan tutup mata? Negara dikasih nyandang senjata untuk membuat ketertiban umum. Tapi mau bunuh orang, tapi sekarang polisi kita takut. Kalau saya jelas. Anda kalau nyerang, saya tembak ke tempat. Kalau maju lagi, saya tembak. Anda masih nekat, saya tembak. Melanggar HAM. Sama kayak Cina, sekarang tafsiran HAM versi barat sama kita gimana gitu. Kenapa dilindes supaya bubar itu? Di Tiananmen itu. Kalau nggak dilindes, ada orang Cina nih, nggak ada RRT lagi hari ini, bubar. Lindes, minta Anda stop. Mungkin saya kalau dites HAM nggak lulus, kalau ngomong begini. Nah persoalan saya, Anda mau bikin chaos satu Cina gitu besar, atau Anda ambil tindakan? Saya sama kayak saya Monas. Saya pikir kasihan ya, orang butuh hidup makan, kita mau bikin di bawah Monas. Untuk parkiran, untuk PKL. IRTI saya mau bagusin, saya mau latih orang supaya jualan, kasih chef ajarin, sistem tiketing, sistem e-money, kita ajarin 337 orang. Itu konsep kita ini jadi inkubator. Nanti semua gedung saya paksa untuk masukin PKL. Gimana? Apa yang terjadi? Kita seleksi deh, tes. 2.800 orang PKL kita masukin, bikin PRJ Monas. Kita cek, pakai POM, mana ada yang ngandung kimia, mana semua mau dilatih. Apa yang mereka lakukan? Dia jual lagi lapak kita 3.000 orang, 5.800. Terus saya gimana? Oh nggak apa-apa. Mau seminggu, mau 2 hari, sama hancur kok Monas kok. Gak apa-apa, sama tuh. 2 hari seminggu, tunda perbaiki sama. Nasib. Udah selesai, suruh keluar, gak mau keluar. Besi kita dipotong semua. Lo usir keluar. Lo gak mau keluar, lo tembak. Baru boleh mau keluar. Sama kayak Kapolres lapor sama saya ke Maluku Utara, dipanggil Komnas HAM berapa kali. Gara-gara waduk fluid. Anda sadar nggak waktu itu rumah itu struktur konstruksi baja ringan atapnya disewa-sewain semua kayak mafia, termasuk pelacuran semua di situ. Itu nanti tidak pernah melanggar HAM. HAM yang mana? Hamburger saya bilang. Saya bilang kalau nyerang saya nih, kalau saya bunuh, lu adilin saya sebagai pelanggar HAM, adilin aja. Wah peduli. Oh, aku mati juga masih belakangan. Ya lu gue bantai dulu. Bila perlu yang orang penggiat-penggiat HAM sekalian ikut gue bantai. Aku ngomong kasar gitu. Ini aku rekam. Sangat kasar. Karena kurang ajar tafsirin dia gitu. Kita pindahin orang setengah mati, 2.000 orang kita pindahin. Karena banjir. Sadar nggak ada waduk fluid itu? Makanya gue tai loh penggiat HAM gitu ngomong sama saya. Ini 2,8 meter tinggi tembok air dari pasang ini. 2,8 meter, coba kebayang 2,8 meter. Saya pun nggak sampai 2 meter. Hanya tembok segini. 15-17 ribu orang tinggal di bawah sini. Ini kau robo, Pak. Mati nggak orang? Langgar HAM nggak kalau kita biarkan mereka mati? Langgar. Itu sudah langgar. Makanya waktu saya mau pindahin mereka, saya setengah mati, saya pindah rumah susun. Saya melanggar HAM. Yang HAM yang mana yang mau ngajarin?
Maka ini penting. Kasih tahu mereka HAM yang benar itu seperti apa. Iya. Jadi kasus-kasus itu tidak dibicarain. Betul nggak? Kalau gue biarin pasti mati nih orang ini. Kalau sampai roboh nih, tsunami lokal ini, gue pindahin dia. Terus waktu saya pindahin, boleh nggak saya seleksi? Kalau ada yang penyewa, ya penyewa lu sewa tempat lain deh. Saya pernah tangkap nggak yang nyewain? Nggak pernah juga. Itu saya udah melanggar sumpah jabatan saya loh, mendekatkan ketertiban umum dan undang-undang dulu. Udahlah, itu kemanusiaan untuk maklumin. Karena kamu udah lakukan ini 30-40 tahun yang lalu. Lalu rumah susun, kita bikin 4 blok. Karena banjir malah dudukin semua. Dijual-jualin, itu baru gue tutupin. Terus tangkap polisi. Kita kirim orang mau dibakar orang saya. Dia kuasai. Saya kirim brimob, mau tembak tempat. HAM bilang saya intimidasi. Lu intimidasi orang, saya tidak intimidasi. Orang saya mau digolokin, mau dibakar, kepala dinas mau digolokin tuh datang ke lokasi Muara Baru. Nggak ada Anda bilang. Waktu kami mau menertibkan yang tinggal di waduk yang boleh tinggal di rusun situ. Salah di mana saya? Makanya saya bilang terlalu baik sok-sok lah ngomong depan saya itu. Banyak berantem. Nggak ada urusan. Banyak petinju saya bilang. Brandnya luar biasa. Kayak Tanah Abang, diplot-plotin semua. Emangnya saya ada kewajiban menolong PKL untuk dapat toko? Kalau gitu mari kita sama-sama ke Bundaran HI, kita jualan sekarang. Waktu pemerintah mengusir kita bilang sediain saya toko di dalam Grand Indonesia. Kalau nggak untung saya keluar lagi. Kalau nggak melanggar HAM saya. Dari mana konsep HAM yang Anda pegang? Makanya saya nggak peduli sekarang. Saya sikat semua. Kalau Anda nggak punya makan, saya tanggung makan. Coba lihat masjid Istiqlal. Bulan suci Ramadan ada nggak 10.000 orang makan gratis? Gak ada. Yang makan situ pakai dasi, pakai mobil kok. Bantar Gebang, tempat buang sampah tuh. Kau bikin masak untuk makan 500 orang, nggak ada yang makan, mau satu sini. Jadi yang datang ke sini bukan mau cari makan, Pak. Mau cari kaya di sini gitu. Tahu nggak ada pengusaha MCK yang naik Mercedes Sport 2 pintu di dalam untuk atas nama orang miskin, air pump yang modalnya 7.000 kita jual 1.050 tanpa batas. Tanpa batas. Lo dia sabun dijual-jualin ke orang, di sini sabun-sabun kebakaran. 6.000 kebakaran per tahun jadi kan. Sehari rata-rata 4. Kebakaran di mana? Rumah-rumah gubuk itu yang nyambung colok. Nah kita mau rapin pindahan mereka dan melanggar HAM lebih dalam. Bapak tahu waktu itu siapin semua celurit, pedang, senapan semua di rumah masing-masing, termasuk molotov. Itu melanggar HAM nggak? Dia ngancam kita seperti itu. Lalu kita serbu suruh brimob 1.000 masuk rumahnya, dikeluarin geledah. Kapolres dipanggil di Komnas HAM. Ngancam mau nyerbu kita dari tempat lain. Saya kalau ngancam siapin pasukan tembak, siapin 1.000 brimob. Saya yang perintah, saya yang berlaku. Kalau langgar HAM saya hukum mati dulu, hukum tembak saya nggak mau. Tembak aja saya rela supaya bangsa ini tuh ngerti apa itu melanggar HAM. Ya cuma ngomong doang gitu loh. Sama kayak kita sekarang. Zamannya Soeharto, ini PAM ini dibagi 2, satu kasih Palija, satu kasih Aitra. Perusahaan anaknya sama Lim Xiaolong. Lalu mereka pintar dijual-jualin. Timur Aitra, sebelah Ciliwung ini Palija. Kontraknya itu kalau kita putus denda 4 triliun. Kalau tidak putus sampai jatuh tempo, Anda wajib menjamin IRR 22%. Mana ada bisnis yang jamin IRR 22%? Kalau dia tidak mencapai itu, maka Anda shortfall utang. Jadi kalau itu diteruskan, kita hitung, Pak, bisa 22 triliun gitu sampai selesai. Ini menarik kan? Terus berapa banyak rakyat DKI dapat air? Hampir tidak dapat. Kenapa? Nggak ada bahan baku airnya. Terus gimana kontraknya? Kamu wajib nyiapin bahan baku buat saya. Ini ngolah air pump ini mesin siapa? Mesin pump semua kok. Pipa siapa? Pipa kita semua. Lu modal apa lu jadi
manajemen gitu tuh. Tapi itu kontrak. Ini melanggar HAM nggak kontrak ini? Enggak, kontrak enggak. Maksud saya ini harusnya gugur demi keadilan manusia. Kontraknya gugur. Harusnya tidak adil. Ada nggak organisasi dunia kita yang ASEAN atau dunia bela kita? Enggak. Nggak mau jual, dia jual dia dibeli berapa bos? Saya ancam itu yang dari Perancis. Aku upload ke YouTube. Saya kasih Anda 2 opsi yang baik. Ada 3 oke. Lu jual kasih saya. Daripada kamu jual ke Manila, atau kita beli cara bisnis. Seluruh perusahaan bisnis, dia nggak boleh jual kepada Anda. Perjanjian itu nggak boleh perjanjian. Itu pakai perusahaan kami, nggak boleh. Itu pakai perusahaan kami yang bawa pabrik. Kita minta permohonan jaya, nggak boleh juga. Kalau nggak boleh opsi ketiga, saya rampok aja. Saya tendang Anda keluar, Anda kirim tentara Prancis ke sini. Lu sita aset Indonesia di sana, lu juga sita aset di sini. Lu kirim aja tentara ke sini. Mau siapa yang mau mati di sini kita lawan. Lu udah penjajahan atas negara kami. Mana ada kontrak kayak begitu? Iya, memang banyak kontrak-kontrak yang aneh zaman-zaman itu. Tapi harusnya ada nggak yang memperjuangkan kita gugur dan tidak sesuai dengan kemanusiaan ini? Nggak ada yang perjuangkan itu. Itu lebih mendasar. Nah, pas saya mau punya deal, dia takut kita jual bisnis. Karena kita juga beli, oke, bisnis ke bisnis kita beli. Makanya pricer semua, udah mau beli, LSM gugat ke pengadilan, menyatakan bertahun-tahun Anda tidak pernah menggugat. Yang digugat apa? Gugat perusahaan Palija ini supaya itu berdasarkan hak asasi negara dan manusia dong, sehingga dia tidak perlu dibeli. Nah sekarang pertanyaan saya, ini LSM ini paling enak, main jadi dosen paling enak pas sekolah bisnis teman. Jadi pendeta itu paling enak, jadi kiai paling enak, ngomong aja. Lu pernah lakuin nggak? Pertanyaan saya, sekarang digantung nih, mungkin dia biarin, dia putus terus, dia nggak mau kerjain apa-apa. Kita nggak bisa beli. Kalau saya beli, saya juga takut sama jaksa dong, Pak. Kan LSM akan menuntut saya, dia menyatakan nggak perlu bayar nih. Dia beli 1 triliun rupiah nih. Menurut saya ini operasi udah harga oke. Nah sekarang rakyat digantung, supaya air nggak bisa, semua nggak bisa kita. LSM menuntut, suruh cabut tuntutan nggak mau juga. Bukannya kamu yang mandangin saya gitu. Nah itulah Indonesia gitu. Selama yang kira-kira saya nggak bisa kontrol, saya nggak berani. Makanya saya mau jadi presiden. 2019 ya Pak? Tapi kalau jadi presiden, kok panggil semua, MK semua duduk, kita bikin presiden baru. Kita bikin presiden baru. Supaya kita selesaikan kasus-kasus seperti ini. Ini udah brengsek luar biasa. Ini kita gantung sekarang, gak bisa beli. Padahal Aitra juga mau jual. Maksudnya ya sudah lah, kita kalau namanya nasionalisasi, mana ada cerita nasionalisasi negara kita. Tergantung presidennya siapa. Kalau presidennya nggak berani juga payah kita. Paling disita, kedubes kita kan, kalau itu kan sita aset kita di luar negeri kan. Gue bilang orang Indonesia gak ada hubungan luar negeri, hidup kita loh, jujur aja. Kalau cuma makan-makan doang hidup kita. Tapi gue bilang, aku gak peduli sama kalian. Lo Eropa yang terus minus, demografi udah minus, boleh. Coba aja, kalau mau ribut. Nah, gue bilang gitu. Tapi cuma fakta, ngeselin. Oh, jadi sekarang nambah untuk kasus saya. Kita nggak berani bayar. Udah bisa jadi nggak bisa bayar karena si LSM nggak mau cabut tuntutan. Tuntutannya kepada Ke pengadilan. mana? Dia bisa bawa arbitrase segala macam mau berapa tahun. Itu kalau nggak selesai gimana? Gantung. Orang kita nggak dapat air. Terus saya mau ajuin bikin aturan baru. Orang miskin tetap 1050 tidak apa-apa. Bantulah orang miskin. Itu bagian menolong kebutuhan hidup layak dia. Karena kebutuhan hidup layak kita tuh nggak sesuai. Sudahlah kita bantu. Tapi cuma saya batasin 10 kubik per bulan. Banyak 10 kubik itu 2 tangki besar. Supaya kamu nggak bisa jual air. Sementara orang miskin yang lain kamu jual 25.000 per kubik, siaran kan? Sedangkan air kita tuh jual 7.000, 8.000. Ini nggak betul. Saya ajuin ke DPRD sampai sekarang nggak dijawab. Tolong
bikin surat lagi DPRD. Saya bikin sistem baru, 1050 boleh hanya 10 kubik pertama, berikutnya 10.000. Supaya kamu hemat aja, nggak bisa jual. Semua curi. Itu dia kacau. Diingatin tuh, surat kita pernah di Rokalia, ingatin kita udah pernah kirim surat ke DPRD, kita naikin ini. Pak Jokowi dan saya mau susul surat ini supaya ada keadilan masalah air ini. Ini situasi seperti itu. Brengsek luar biasa. Curi air, jual 25.000. Nah sementara dia juga kurang ajar. Penyambungan 1,8 juta. Orang miskin ada nggak uang 1,8 juta? Tapi untuk nyambung pam. Sementara di orang miskin beli 25.000 per kubik, sanggup nggak dia? Sanggup. Karena duitnya kan hari demi hari. Nah, kenapa Anda tidak sambung gratis saja? Anda bikin saja 10.000. Orang miskin 25.000 juga udah hemat di 15.000. Ini ada yang protes lagi tuh Pak. Menaikkan harga itu. Nenek lu tahu gak dia beli 25.000? Nah sama kayak sekarang saya bikin card pakai bank. Semua PKR harus bayar 4.000 sehari. Lu dagang gak dagang? Saya lagi dapat. Wah ada yang ribut, tukang jual lapak yang ribut. Saya lihat asosiasi. Kemudian LSM, NGO juga banyak ribut. Mau suruh lewat mereka yang baik. Kamu tahu nggak mereka bayar preman berapa sehari? Paling kecil 15.000. Kalian tahu nggak saya bilang? PKL jualan di jalan dari maghrib sampai malam itu 2 kali 2 meter 4 meter persegi. Bisa 60.000, 20.000 lampu yang nolong, 20.000 kebersihan, 20.000 kelurahan, berarti 12.500 per meter persegi. Sebulan 375.000. Coba cek ke mall. Kalau yang cuma di lapak-lapak itu di mall berapa? 100.000, 200.000 per meter persegi. Kenapa mereka nggak mau jualan di mall lebih murah? Rasanya mall minta bayar setahun 2 tahun dibuka, Pak. Bisa 3 tahun. Kalau PD Pasar Jaya ada seorang miskin kerjasama, hanya Rp500 per meter persegi. Kenapa nggak mau ke PD Pasar Jaya kalau itu? Dia kerja sama swasta disuruh bayar 20 tahun dibuka. Ini melanggar HAM. Ini melanggar HAM. Lalu saya luruskan, gimana saya langgar HAM? Saya fight sama orang. Preman waktu saya tembak aja. Wajah lu, mana langgar HAM? Kamu memeras orang itu banyak, kamu nggak bilang melanggar. Ya pekerjaan HAM kota saya seperti itu. Ya. Saya siapin rumah nggak boleh dijual, karena cuma nggak sewa. Hanya restribusi 5.000 sehari. Di mana langgar? Maksa Anda ini. Anda biasa lihat, mau minta uang kerohiman, minta 3 juta per meter, nggak mau bayar malah nggak. Hampur kerja. Di mana Anda menduduki tanah negara, sudah tidak bayar sewa, dijual belikan bangunan permanen, dapat listrik, dapat air, sebagian nyolong, sebagian ilegal. Lalu saya mau pindahkan Anda ke rumah susun, Anda melanggar HAM. Mas sisi mana? Kalau dalam negara, sisi dia udah nggak HAM. Saya kan beli Pak tempat ini. Dasar lu bego mau beli tanah tempat ilegal gitu. Harusnya Anda bersyukur. 20 tahun tinggal situ, saya tidak cas pajak, tidak cas sewa uang negara. Belum lagi kerugian banjir, kamu dudukin tanah, buang sampah semua, nggak bayar. Kalau sekarang Anda tinggal di rumah susun harus bayar retribusi, kebersihan. Orang beli rumah mewah juga, apartemen juga bayar per meter servis. Itu cuma 5.000. Gimana langgar HAM saya? Anda harus berpikir Anda tidak punya rumah, Anda yang melanggar, saya ampuni. Saya ampuni Anda gitu. Lalu saya sediakan tempat lebih layak. Bukan berarti saya melanggar HAM Anda. Namun saya HAM kota begitu Pak. Saya mesti bikin acara ini. Oh dia debatnya kita pakai rasional, logika. HAM yang mana HAM kota? Kalau begitu Pak, kenapa kita nggak mau minta wartawan semua nih, pegawai-pegawai? Saya kira nggak punya rumah di Jakarta. Mumpung saya masih PRD gubernur, kita dudukin di balai kota nih, bikin sekat-sekat, bikin kos-kosan di sini semua. Termasuk halaman depan. Lo waktu ngusir saya, oh udah lah, cincay aja lah. Ganti gua 3 juta per meter.
Kuasai 1000 meter 3 miliar lumayan Pak. Itu yang terjadi di Jakarta hari ini. Pembebasan lahan semua jadi masalah. Mana yang melanggar? Perolehan tanah nggak jelas dari mana. Bisa dudukin tanah itu. Harusnya berpikir terbalik. Kamu harus terima kasih pada negara, tidak menghukum Anda, tidak menagihkan pajak Anda. Lalu Anda yang tidak punya rumah, cuma mau mantek, sekarang saya kasih. Dan saya kasih Anda kartu Jakarta Pintar, jaminan BPJS Kesehatan. Kasih Anda pasar rakyat yang dibayar harian. Hanya 4.000 nanti. Di tol-tol 5. Saya mau latih, mau saya minta Anda pembinaan. Masa satu generasi kalau Anda jujur kerja baik tidak berubah nasib. Itu ya Pak, pemenuhan HAM ya. Makanya saya bilang, menurut saya udah jalankan konsep HAM. Kalau Anda mau ribut sama saya, aku tembak. Aku siapin Zipo di sini, jujur aja. Kalau api Zipo, gas. Gue siapin bensin, lu nyerbu gue semprot bensin, gue bakar dari depan TV, tunjukin nih, gue lempar. Semua TV shot gue lempar. Gue mau lihat aja, bagaimana. Kalau saya udah tindak, bersikap. Ya terus saya Metro Mini mau ribut bakar lagi, itu kita ketemu saya. Lu kau bakar lagi sekali mobil gue, gue sikat dulu. Coba aja lu. Makanya itu negara itu dasar hukum, Pak. Bukan berarti ketika pemerintah menegakkan hukum, sekarang lihat polisi kasihan. Enggak, kalau menegakkan hukum itu adalah menegakkan HAM. Makanya saya bilang, tapi orang kita nggak ngerti gitu kan. Orang gila kan itu kan. Nah sama sekarang saya tanya. Polisi, tidak berada polisi. Ada sekelompok orang yang radikal menyerang satu tempat. Apa yang polisi lakukan setelah HAM yang keliru? Dia menahan orang ini untuk nyerbu properti orang. Jadi dia minta yang punya properti, tolong lu keluar deh. Itu salah apa itu? Keluar deh, karena ini kamu akan diserbu. Tapi itu yang terjadi di hari ini di Indonesia. Coba lihat. Makanya kita punya problem. Betul kan? Karena waktu Irsat maju kita di Salihara. Salihara kasus kan? Polisinya. Nah, kasus Salihara langsung lebih jelas dari Salihara. Maksud saya itu Salihara yang lebih top. Masa polisi perintahkan orang di Salihara untuk keluar? Iya. Kosongkan. Itu jelas melanggar HAM. Makanya kita dilindungi. Itu yang saya maksud. Iya betul, itu betul. Jadi ini yang mesti disuarakan bareng, undang polisi semua itu. Saya sampai bilang sama petugas yang terkait. Kalau saya mau diserbusi dar Pak. Kalau kemudian suruh saya keluar, bingung. Diserbusi nih, kasus tanah abang, saya nggak mau keluar. Saya tanya semua pengawal, kalian berani nembak? Kalau nggak berani keluar semua. Yang diincar kan saya. Keluar semua, nggak usah dikejar. Lu kalau berani nembak, isi full semua peluru tajam. Satu peluru, satu kepala. Masuk aja lu, mau lihat. Suruh masuk, suruh jebolin tuh pintu. Lu jebolin pintu, kok dor aja. Lu jarak dekat satu peluru tembus 2 orang, 3 orang. Sebelum gua mati, sama-sama barengan 9 orang ke akhirat. Kayak gitu aja udah gua bilang. Brengsek gitu. Yang benar jadi salah gitu kan. Yang salah yang benar dari mana? Masih lu mau apa lagi sekarang itu? Kita kerja. Sekarang ada anak di bawah kolong jembatan kemarin. Balita Pak. Ketemu di penjaringan. Hidup di bawah kolong jembatan. Pemulung itu juga pintar jadi lokasi tuh. Tinggal di bawah kolong jembatan, nggak usah diukur, nggak usah mana-mana. Dia pasang jaring, dia ngambil sampah aja malah yang berguna. Enak tuh. Tinggal di bawah, bisa kamu listrik lagi. Colok-colok, air pump, bisa air pump lagi. Air pump lagi di bawah, bisa mandi semua itu. Enak ini di papan. Ini kejadian, patah papannya. Lagi tidur. Itu melanggar HAM dia nggak kalau kita minta mereka keluar. Ini tadi baru saya dapat laporan di Season City, suami istri tua, pemulung juga dapat uang, kebebasan kan? Tinggal di bawah kolong jembatan, orang lagi gali sungai, kontraktornya gali, dia kasih tahu saya Pak, makanya dinas sosial itu ngapain kerjanya?
Kok nggak tahu? Kirim saya foto. Orang ini tinggal di sini. Saya semalam langsung minta Kasudin Sosial, coba pergi. Yang malam ini nggak usah. Jangan gue perintah baru rajin malam-malam pergi. Paginya dia bilang suami istri. Tunggu dibawa ke kolong jembatan. Saya bilang gini aja, pindahin KTP DKI gitu. Kenapa bisa? Banyak orang kan jual rumah aja kata. Pindah ke kolong. Saya bilang pindah aja ke panti aja udah tua, nggak usah kerja lagi, kita piara. Panti kita cukup oke kok, kasih makan semua. Pindah ke panti sama istri. Jangan. Karena kebebasan Pak. Mau ya? Gak mau gimana caranya? Anak cucu semua tinggal di bawah kolong. Siapa yang rumah susu? Siapa yang rumah susu bisa ribut lagi? Dia mau di situ rumah susunya Pak. Gimana jawab bikinnya Pak? Gimana? Pindahin langgar HAM dia dong. Dia punya hak dong untuk bebas apapun. Saya kira pengadilan HAM juga gitu. Anda boleh sebebas-bebasnya sama kayak ikan lah. Kalau ikan dalam akuarium, saya mau bebas gitu loh. Lu loncat aja keluar dari akuarium. Udah logikanya Pak. Jadi kita bernegara tuh bebas di dalam sebuah akuarium bersama nih. Anda nggak bisa loncat. Itu teori sama. Lalu HAM-nya gimana mau HAM-nya saya bilang begini. Bikin kesel. Jualin. Harusnya HAM udah Bapak jalankan, ya kan? Cuman ada orang menganggap itu pelanggaran HAM kan gitu. Itu kasus kulit didatangi Mbak. Saya diminta bagi cermin ini, Bapak nggak usah ngatur-ngatur kami. Ini hak asasi kami. Nggak usah ngatur kami. Yang penting bayar 3 juta per meter. Itu HAM. Itu bukan HAM. Tapi Komnas HAM membela loh. Komnas HAM RI membela loh kasus waduk pluit. Kayak analoginya kayak ini Pak, pakai helm. Orang bebas kan mau pakai atau enggak. Tapi kalau pemerintah tidak kalau pemerintah membiarkan orang berkendara dengan tidak pakai helm, pemerintah akan melanggar HAM. Jadi mungkin saya meminta maaf karena saya ignoran sama perda-perda itu. Tapi apakah ada perda-perda yang dianalogikan bahwa harus memakai helm kalau berkendara? Perda itu ada undang-undang lalu lintas semua. Enggak, ini cuma analogi doang. Artinya ketika semua ada. Kalau peraturan di sini sangat jelas perda semua. Pelanggaran semua, denda, nggak boleh jualan semua sama. Bahkan perda mengatur tidak boleh jualan di trotoar jalan dan taman. Tapi saya melanggar perda itu. Saya bilang boleh jualan di trotoar dan taman. Selama orang masih lewat, selama jumlahnya cukup. Kenapa teorinya? PKL itu tidak mungkin didatengin orang, bukan Carrefour, bukan Giant, bukan hypermart ini. Dia harus mendekatkan diri ke tempat orang yang ramai. Jadi semakin bagus taman Anda, semakin trotoar Anda dilewatin orang, maka itu tempat jualan PKL yang terbaik. Tapi bukan berarti seluruh trotoar kamu okupansi. Itu melanggar hak pejalan kaki yang lain. Anda mesti ngatur. Misalnya contoh yang paling jelas Senayan, tanaman hias itu. Lu kalau nggak mau mundur 1,5 meter, gue sikat tuh semua. Mundur deh. Tanaman hias yang Senayan. Boleh nggak tanaman hias dijual di trotoar Senayan? Aturannya nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Coba lihat di Orchard Singapura. Betul nggak? Anda beli es potong sama siapa? Coba aja ke Vietnam, Kamboja, boleh. Ternyata mesti beresin. Nah, waduk pluit kita coba. Lo nggak boleh jalan-jalan, masuk ke dalam, sampah mesti kamu urus. Lo kau buang sikat, lo nggak boleh warisin ke orang lain. Kayak irti pluit ini. Kalau kita nggak ketat, 200 juta satu kios Pak di Monas Pak. Laku nggak Pak? Laku keras Pak. Itu kau kasih ke PKL, jangan 2 juta, 50 juta dia jual. Kapan lagi dia 50 juta? Makanya saya masih ketat. Lo kalau lakuin gue penjara. Negara HAM nggak penjarain orang. Kamu melanggar aturan juga penjara. Kalau nggak ada efek jerah. Nah itu persoalan kita. Sama kayak bisa jangan melanggar HAM juga. Kalau RSM yang terlalu pinter ya, terlalu nakal gitu ya. Jadi dalam undang-undang lalu lintas kita, traffic warden kami di sub nggak berhak lagi untuk menilang.
diambil. Gua atau polisi lihat di undang-undang itu di seluruh dunia itu justru nggak bisa. Nggak apa-apa, karena polisi yang hilang. Tilangnya dibuat ada tilang biru dan tilang merah dalam langkah lalu lintas kan. Kalau tilang biru itu ada terima langsung maksimal berapa, ada store kembali. Itu kayak di luar negeri Pak. Kalau di luar negeri itu gitu Pak, dia Bapak kalau denda aja. Kalau besok nggak store, double. Kalau Anda tidak terima, Anda sue ke pengadilan. Kalau kita nggak dalam negeri Pak, kalau tilang merah Pak, minimum sampai maksimum 20.000 sampai berapa ratus ribu. Menentukan angka siapa? Hakim. Hakim udah seabrak-abrak kerjaannya. Seminggu sekali, mesti bayar lagi kan? Dia ketok yang paling miskin, dia bayar preman lebih mahal. Pedagang cuma denda 100.000. Dagang lagi. Polisi juga sama sekali. Ribut sama jaksa sama hakim. Jaksa hakim pengennya tilang merah. Saya rapat sama Wapres, ada Kapolri. Saya Pak Kapolri, Bapak keluarin tilang biru aja, masa bodoh. Yang lawan arus tembak kemarin di Kasablanca, lawan arus jatuh mati. Sekarang kami langgar HAM. Kita mau melarang dia pun dia nekat. Kita mati hamil, udah tilang biru, kayak di kereta api lebih gila lagi. Perda mengatur 150.000 Pak maksimal denda. Gak takut. Orang lebih takut denda 150.000 daripada kehilangan nyawa tetangganya di kereta api. Hampir tiap hari ditabrak. Lintasan kereta api ratusan yang liar. Kita mau suruh naikin punya pusat. Ratusan nih. Nah itu denda nggak bisa. Tilang merah, merah tawar-menawar. Itu yang konyol itu. Masih semua lawan arus. Juga sore atau pagi. Kenapa justru kami nggak mau ngatur lalu lintas? Semua mobil lawan arus, lawan arah. Bisa nggak kami nangkap? Nggak bisa. Polisi yang bisa nangkap. Kurang aja sih. Orang saya itu cekat-cekat pagi-pagi saya kerja. Waduh, lihat aja miris itu motor di Gajah Mada Ewur tuh motor melintang. Mau pagi datang, mau pulang malam tuh motor nggak pakai helm. Suami istri bawa bayi di tengah, main motong begitu aja. Kalau kita tabrak mobil jadi besar melanggar HAM, tabrak motor. Bapak coba aja, kalau Bapak nabrak orang, Bapak bawa mobil nih. Kalau Bapak naik mobil nih, kita tabrak motor, jiger, nggak pakai helm dia jatuh, mati nih. Bapak pasti punya. Dia kenakan apa? Pasal apa? Menghilangkan nyawa orang. Padahal dia yang pengen menghilangkan nyawa dia sendiri sebenarnya, bukan kita. Nah itu pengertian di kota itu ya Pak. Ini kasus-kasus ini yang nggak jelas di kota. Kalau luar negeri, mau kamu jalan kaki, mau naik sepeda motor, mau kamu salah ya, kamu ya salah. Kalau kita enggak, kita yang salah. Yang gede selalu dengan menjolimi yang kecil. Iya, ada semacam itu. Dasarnya yang mana? Karena hakim kita tuh bukan pakai hakim yang luar negeri itu pakai dewan juri gitu loh. Itu persoalan kita. Itu warisan Belanda, kita pakai dewan juri. Sebetulnya kulit Belanda juga dia pintar. Buat kulit putih nggak begitu caranya Pak. Buat kita aja inlander dibikin kayak gitu. Dan kita aja goblok. Padahal mau rubah itu gampang. Rubah aja yang model hukum buat orang kulit putih, betul nggak? Kan dibagi kan dulu kan hukumnya itu. Jangan pakai yang inlander dong. Karena niat penguasa kita tuh mau menjajah lagi, gantiin Belanda. Dia republik ini terjadi itu kita tuh gantiin Belanda dan jajah bangsa sendiri. Makanya hukum hanya untuk rakyat jelata, bukan untuk pejabat. Rakyat juga begitu reformasi, nggak balas ini. Itu yang terjadi dia bilang ya udahlah memang. Saya terima kasih Pak. Saya mau ceritanya Bapak tahu kota ya gitu Pak. Saya pengen Bapak pengen jadikan saya panitia di sini atau ikut terlibat. Saya ingin Bapak tahu pandangan saya tentang HAM kota supaya Bapak Ibu mengerti. Ya Bapak mau kata jadi host nih. Iya. Ada satu lagi yang namanya yang saya bikin sejak 3 tahun yang lalu. Saya sebut namanya Jakarta General Dialog. Dialog HAM Jakarta. Tapi teman-temannya bukan soal perkotaan, temannya umum mengenai hak asasi manusia di ASEAN. Gitu. Tahun lalu saya bikin Jakarta General Dialog. Itu temanya adalah penghapusan pencegahan penyiksaan di seluruh negara ASEAN. Nah, tahun ini rencananya
persoalan moratorium hukuman mati. Jadi kalau Bapak kan mainnya lebih ke tingkat Kemenkumham gitu. Sebenarnya kalau kita mau bicara yang arah kota itu lebih cenderung ke arah pemukiman, ke arah pelanggaran, realita gitu. Saya pikir mungkin lebih kena Pak untuk kota. Iya. Karena hampir semua kota berkembang hadapin yang sama. Iya. Soal perumahan liar, Soal penelusuran, perumahan liar. iya, semua. Saya boleh usul Pak. Jadi dalam persiapan menuju diskusi-diskusi tentang kota ramah peduli HAM, mungkin ada pentingnya membuat sebuah peta lokasi Jakarta ramah HAM, misalnya kayak taman. Itu kan hak untuk masyarakat punya. Jadi kalau dia tidak ditandai di dalam sebuah peta, orang akan take it just for granted. Jadi itu tidak dianggap atau tidak dikualifikasi sebagai upaya Pemda untuk menghormati HAM. Nah, saya kalau menangkap dari apa yang Bapak tadi sampaikan ada misunderstanding, salah persepsi mengenai HAM yang udah akut lah ya di masyarakat kita. Mungkin ada baiknya dibuat seperti itu. Seperti Bapak waktu kemarin ke monumen yang tadi di 98 itu kan sebelumnya monumen Di Klender Pak. itu kan bisa dianggap sebagai satu poin, Suatu situs. satu situs yang harus dianggap sebagai penghormatan terhadap HAM. Karena itu berat tuh pemerintah kota mengakui bahwa terjadi sebuah tragedi dan kemudian launching. Dan kita pun nggak tahu siapa yang kejadian. Tapi semua tentara yang berkuasa udah jadi presiden, punya partai. Kayak SBY, Wiranto, Prabowo, gitu kan. Rasanya begitu kan? Iya betul. Ya. Kalau kita mau kejar-kejar, kita nggak tahu siapa gitu ya. Tapi minimal mereka yang berkuasa zaman itu gitu loh. Minimal yang berkuasa zaman itu. Nah itu kami sangat salut dengan itu Pak. Ya. Ada satu hal. Yang berkuasa kan zaman itu kan. Jadi Pak, selain punya Jakarta punya peta jalan atau peta museum, ini peta situs-situs HAM gitu, yang bisa dihargai, sehingga yang juga kurang dari masyarakat kita adalah kita ini kurang promosi juga Pak. Jadi nanti pas lagi levelnya ASEAN, Pemda Jakarta bisa juga leading bahwa kita sudah menama-namakan atau mengindikasikan mana letak-letak di mana upaya pemerintah untuk menghargai HAM. Kita masukin ke situs wisata juga ada tulis. Iya. Sama air Pak. Persoalan air itu hak atas air. Itu basic. Itu basic banget. Dan Bapak perjuangkan itu. Itu kan sangat debatable. Ada yang bilang jangan loh, ini malah nggak benar caranya gitu. Saya mau rampok aja Pak. Mau perang aja. Itu penjajahan di atas penjajahan. Itu penjajahan loh Pak. Betul. Air dipegang dia, kita nggak bisa atur, nggak bisa kendalikan, gila nggak? Dia duduk diam dapat duit, terus bisa jamin untung 22%. Mau putus nggak denda juga, apa mau gampar ya mau dengar? Iya. Itu iya. Kurang ajar betul. Lembaga arbitrasi mesti ngurus itu ya Pak. Kita pasti ya kalah juga Pak Indonesia. Karena Freeport dulu kan begitu dealnya awal-awal. Jadi mau kita bicara jujur Pak. Sekarang dunia ini nggak ada lagi penjajahan dengan senjata dudukin wilayah Pak. Dia dudukin dengan atas nama-nama segala macam peraturan-peraturan yang menguntungkan mereka Pak. Mereka kadang-kadang Cina itu ada benernya dia lawan teman. Lu nggak usah kasih gua ham. Emang Amerika pakai ham? Saya tanya sama mereka waktu saya diundang konvensi Obama tahun 2008. Gimana demokrasi negara Anda? Kata si salah satu senator, yang calon-calon diplomat. Saya tanya sama dia begini, kalau Obama itu Islam, Anda pilih? Anda jawab saya. Orang Republik gak ada yang mau. Ya, mereka kan Kristen yang fanatik. Jadi kalau di Indonesia berlaku laki, Jawa, Islam, sana juga masih Protestan, laki, Yahudi lah ada gini gitu. Kita nggak bisa terima perempuan juga jadi presiden. Megawati itu cuma kebetulan aja ganti Gus Dur. Ini fakta kok. Jawa, Islam, laki sama, tidak tertulis di konstitusi. Saya bilang jawab saya dulu. Biar saya jawab. Kalau gitu kamu nggak usah ngajarin saya soal demokrasi. Kamu belajar di Belitung Timur di kampung saya. Saya turunan Cina, Kristen, 93% Muslim jadi bupati. Itu jelas.
Lu masa ngajarin. Walaupun tuh syaratnya cuma 30% plus 1. Dulu 25, saya dapat 37. Wah, dia keki luar biasa. Nggak usah ngajarin kita, jadi nggak usah ganda teman. Aturan-aturan dibuat itu. Standarnya ada. Standar itu betul. Aku gituin aja udah. Masa aku aduh, Diundang sana. diundang 3 minggu Pak. Keliling-keliling LSM sana gimana cara kerja segala macam. Sama dari Korea Selatan, Manila. Dianggap saya itu aktor demokrasi dari grassroots. Diundang dari 3 minggu. Lumayan saya jadi tahu. Yang dia sama bilang gini, dia kan main dulu tuh apa ya? Belum Twitter, belum Facebook apa dulu, saya lupa. Oh, Friendster. Ya, media sosial aja. Dia ngomong, dia bilang apa tuh Kak? Kalian jangan mimpilah negara kamu bisa cepat. Saya pulang 2009, orang kampung saya udah kirim saya Facebook apa Facebook. Saya kaget, kenapa? Ternyata kita punya pulsa provider itu murah. Jadi orang Amerika itu nggak ngerti BlackBerry, pinnya dia kaget setelah dia pin ATM dia kira. Orang kita lebih canggih kalau teknologi. Makanya semua kita mau safety pin, kita kerja sama dengan United Nations Women untuk launching safety pin. Women kita lagi ya, ada. bikin bahasa Indonesia. Saya mau nanti semua petugas saya lihat mana pentol merah, mana yang safety pin. Jadi saya 10 juta orang terpaksa harus bunuh 1000 yang saya bunuh. Tentu saya pengen tidak ada yang dibunuh gitu. Tapi kalau tidak bunuh 1000 akan 10 juta mati, saya pindah bunuh. Anda mau cap saya langgar HAM silakan. Tapi saya suruh bunuh. Depan umum saya ngomong. Itu prinsip saya. Kan tugas saya disumpah untuk melindungi hak lain. Makanya kenapa ada penjara? Kenapa ada polisi? Kenapa ada senjata? Orang mau tembak Anda, masa Anda nggak tembak? Ini Jakarta udah keterlaluan. Berapa kalau terlalu bahaya siapin sniper. Hajar aja. Di gedung-gedung tinggi. Nah, kita masih banyak CCTV, kota harus dijaga. Setiap orang punya hak itu. Yang boleh diganggu. Nah, kita mesti kontrol semua. Makanya bus semuanya ada, ya tahun ini kecelakaannya. PU semua nggak kerja, apa biasa lah. Perlawanan model lama diganti baru kan. Apa? Nah, yang lambat 2015 sudah bersih kok. Kita udah tahu sampai di sini 20 bulan mana yang bersih, mana yang enggak, mana yang mau berubah apa. Pulang aja aja. Mana mungkin bisa jalan berlubang di mana sama orang jatuh mati. Padahal dulu bilang mesti tender. Ini udah dari katalog. Tinggal panggil perusahaannya dikerjain, QS ukur, bayar. Masa nggak bisa dikerjain? Maunya satu bundel tender terus mau. Mungkin baik aja. Berapa banyak orang mati? Kayak dan Bogor, berapa banyak orang mati? Mobil bus juga terjerembab. Itu punya pusat. Jalan kata Islam punya pusat punya. Ada yang punya pusat. Aduh, orang Jakarta mana tahu? Pokoknya dan Bogor nggak beres ya salah saya kan. Udah aku nggak mau ribut. Sekarang aku gusur yang rumah-rumah kumuh buat jalan inspeksi di samping jalan dan Bogor. Bukofat. Bikin jalan baru 10 meter. Jalan inspeksi sungai, beton. Ini lagi jalan. Cara kowe itu. Jakarta jadi kota modern, tertata rapi, tapi layak huni dan manusiawi. Itu prinsipnya. Prinsip Hangono tuh Pak. Saya bikin. Oh, itu surat aja. Saya senang Pak. Terima kasih. Masih jalan pemil Pak. Pengalaman yang benar itu. Iya. Makanya saya uji disertasi ke Bapak aja nih. Pemahaman saya.